Baik, selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bertemu lagi dengan saya di Dap Center. Jangan lupa channel ini di subscribe supaya tambah bermanfaat untuk orang banyak. Kali ini kita akan membahas tentang Smart City atau kota cerdas. Jadi istilah kota cerdas itu mendefinisikan lingkungan perkotaan yang dirancang untuk meningkatkan performa melalui teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Jadi dirancang untuk meningkatkan kinerja perkotaan. Kalau dirancangnya untuk desa, jadi disebut dengan smart village gitu. Melalui apa? Melalui manajemen sumber daya yang efektif, melalui intelligent management. Jadi para visioner kota cerdas berharap bahwa kota cerdas akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat, menurunkan polusi dan meningkatkan kondisi ekonomi dalam beberapa dekade ke depan. Sayangnya, pendefinisian kota cerdas masih sering dianggap sebatas ketersediaan infrastruktur TIK saja. Namun sebenarnya fokus lainnya yang harus dilihat yaitu manusia itu sendiri atau SDM itu sendiri gitu. Karena ada beberapa tantangan di dalam perkotaan. Yang pertama adalah kompleksitas permasalahan kota berkembang sangat cepat dibanding dengan mungkin suatu desa gitu ya. Karena ada banyak permasalahan di situ, baik permasalahan tentang urban, tentang polusi tadi, tentang transportasi tadi, tentang energi tadi. Ada banyak permasalahan ya. Sedangkan solusi-solusi konvensional seringkali tidak dapat mengejar kecepatan permasalahan tersebut gitu. Jadi kalau diselesaikan dengan solusi-solusi yang biasa-biasa, sederhana-sederhana saja, akan ketinggalan, akan lebih cepat dengan permasalahannya tadi, tidak efektif. Jadi perlu solusi-solusi baru yang lebih inovatif untuk menyelesaikan permasalahan kota atau kota cerdas gitu. Jadi TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan salah satu teknologi yang memiliki potensi inovatif yang tinggi untuk menyelesaikan berbagai tantangan perkotaan untuk saat ini ya. Namun demikian, Smart City tidak identik dengan kota TIK atau Digital City, karena TIK bukan satu-satunya kunci menyelesaikan masalah perkotaan. Tadi di atas saya singgung bahwa ada SDM. Jadi kalau kita melihat grafik gitu, grafik antara kompleksitas permasalahan dengan waktu gitu, kalau kita lihat di situ solusi konvensional itu hanya sedikit gitu ya menyelesaikan, lebih rendah daripada permasalahan kota. Kota banyak permasalahannya gitu. Jadi perlu solusi yang lebih inovatif, solusi-solusi yang tepat guna, yang update ya, solusi-solusinya yang tepat supaya tidak ketinggalan dengan masalah tadi. Jadi nanti grafiknya akan solusi akan lebih tinggi atau di atasnya dari permasalahan yang dihadapi gitu. Definisi dari Smart City adalah kota yang dapat mengelola berbagai sumber dayanya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Jadi ada solusi selain inovatif tadi, itu terintegrasi antara OPD yang satu dengan OPD yang lain, antara pemerintah, instansi pemerintah dengan swasta ya. Itu terintegrasi, datanya itu terintegrasi begitu. Ciri-ciri penting kota cerdas, kata kuncinya adalah 1. Peningkatan kualitas hidup. 2. Penyediaan infrastruktur. Yang ketiga adalah
layanan kota. Yang keempat, solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengantisipasi kecepatan pertumbuhan masalah perkotaan, efektif dan efisien. Jadi mengelola atau penerapan manajemen gitu. Jadi sedangkan ciri solusi kota cerdas adalah inovatif. Apa itu inovatif? Inovatif adalah solusi dengan pemikiran baru, menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien, dan memberikan kapasitas yang mencukupi kebutuhan. Sedangkan terintegrasi adalah solusi harus terintegrasi antar lembaga, kementerian, dinas, terintegrasi vertikal, serta terintegrasi dengan pihak-pihak non pemerintah. Ya, termasuk yang di dalamnya adalah mencakup proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur TIK dan non TIK. Sedangkan berkelanjutan adalah solusi harus dirancang untuk dijaga keberlanjutannya, tidak hanya menjadi solusi sesaat. Jadi hanya sebatas proyek selesai, tapi ada secara vertikal dari atas ke bawah, dari bawah ke atas gitu. Ya. Contoh solusi kota cerdas untuk keamanan rumah contohnya. Jadi kalau solusinya secara konvensional ya menambah petugas keamanan yang konsekuensinya akan menambah biaya atau pengeluaran. Sedangkan kalau menggunakan smart solution ya memperkenalkan solusi sederhana, efektif dan efisien, murah untuk keamanan rumah kepada masyarakat. Kita bisa lihat itu ada berapa gambar, ada berapa alat, peralatan sederhana yang kita bisa membelinya di zaman yang sekarang ini. Banyak kita cari di Google atau banyak dijual di marketplace gitu ya, e-commerce gitu. Kita tinggal murah-murah ya, bersaing antara marketplace satu dengan yang lain. Kita tinggal memilih, membandingkan. Itu untuk solusi keamanan rumah. Satu lagi solusi kota cerdas untuk kesehatan tentunya. Kalau solusinya secara konvensional ya biasanya akan membangun sebanyak mungkin rumah sakit baru ya, menyiapkan dokter dan tenaga medis lainnya. Memerlukan waktu, butuh waktu yang lama itu ya, karena biaya dan effort yang begitu besar, tenaga yang dikeluarkan begitu besar kalau menggunakan solusi konvensional. Tapi kalau menggunakan smart solution contohnya, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas dan kapasitas mulai dari puskesmas dengan memanfaatkan TIK sehingga dapat terhubung ke dokter ahli di rumah sakit ya, memanfaatkan eKTP dan standar rekam medis yang memungkinkan pelayanan atau terintegrasi antara puskesmas, laboratorium dan rumah sakit. Dengan data tadi yang ada di dalam eKTP tadi, kita sudah ada rumah sakit atau dokter tidak bingung, tidak parsial hanya ada di dalam vaskes tingkat pertama, tapi rekam medik sudah bisa diketahui oleh pihak rumah sakit, dokter spesialis gitu, karena ada basis datanya tadi. Integrasi eKTP, status sosial, BPJS untuk pembiayaan di puskesmas, rumah sakit atau pemerintah maupun swasta, laboratorium serta apotek. Nah, dengan integrasi ke eKTP, asumsi alamat selalu update sehingga dapat dilakukan analisa potensi wabah, analisa hubungan lingkungan dengan wabah, diketahui gitu. Contoh solusi kota cerdas untuk kesehatan kalau kita gambarkan dalam suatu aliran data gitu dan database,
serta action dari user itu akan seperti ini. Jadi ada data kependudukan yang bisa dipakai untuk transaksi layanan kesehatan, rekam medis gitu ya. Bisa juga dipakai untuk rumah sakit, data ini untuk rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta. Data ini juga bisa diambil untuk laboratorium, untuk apotik, untuk puskesmas, untuk kelurahan gitu. Sedangkan untuk asuransi atau bank juga bisa diambil data dari apotek tadi gitu, atau data dari rumah sakit tadi. Sudah terintegrasi gitu. Ada layanannya. Di puskesmas contohnya ada layanan kesehatan, cukup dengan hanya membawa KTP saja gitu. Ya, di kelurahan juga tinggal update kalau ada datanya kurang pas, diupdate yang terbaru gitu. Dari data yang ada di kependudukan tadi, kalau sudah terintegrasi dengan pemerintah, swasta, apotek, laboratorium, puskesmas dan kelurahan tadi, ada analis center, tinggal menganalisis potensi seandainya terjadi wabah demam berdarah atau wabah apa gitu. Kita tidak berharap, tapi ada analisis awal, deteksi dini gitu. Early warning system ya, ada early warning system sehingga memudahkan penanganan ke depan. Ada yang bertanya, sedangkan perbedaan antara e-government dengan smart city itu apa gitu. Karena beberapa tahun belakangan ini sering gitu kita mendengar kata e-government, e-gov gitu. Nah, secara sederhana dapat kita tampilkan dalam tabel ini bahwa e-gov itu tujuan utama adalah layanan publik yang lebih baik, manajemen internal yang lebih baik di lembaga pemerintahan. Sedangkan kalau smart city tujuannya adalah kota yang lebih baik, kota, jadi ada pemerintahan, ada swasta. Jadi terus kalau di e-gov cakupannya adalah lembaga pemerintahan ya. Kalau smart city seluruh kota tadi. Kalau di e-gov itu rentan kendalinya adalah kontrol penuh ya oleh pemerintah. Kalau smart city rentan kendalinya tidak ada kontrol penuh dari pemerintah swasta, peralatan, infrastruktur tadi. Jadi kalau e-gov adalah warga. Ya sama kalau ini bukan warga. Insentif dan implementasinya pemerintah yang mengadakan kalau e-gov. Kalau smart city pemerintah dan non pemerintah. Model kota cerdas di Indonesia atau smart city model itu bisa kita lihat di dalam gambar seperti saat ini. Jadi ada smart economy, itu adalah service domainnya. Di dalamnya ada service cluster, ada smart industry, small business, UMKM gitu, UMKM, ada smart kreatif, startup, smart tourism, ada service itemnya, ada di dalamnya ada service-nya lagi gitu ya. Contohnya ada biru perjalanan, ada PU gitu, ada hotel dan lain sebagainya di dalam smart tourism. Begitu juga di smart industry, smart UMKM, ada banyak UMKM gitu ya. Ada smart maritim, ada smart mobility, ada smart payment dan banking, ada smart e-commerce gitu, dan lain sebagainya. Sedangkan di smart environment ada smart energy, smart water, smart waste and management, smart region management. Dan di smart society ada smart health, smart education, smart government, public service, safe and secure, smart generation gitu ya. Itu beberapa yang sering ada atau yang digunakan di model yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat bahwa ada domain, ada cluster, ada service. Ada domainnya adalah 3 tadi, smart economy, smart environment, smart society. Clusternya ada beberapa, ada subnya lagi gitu ya, ada service-nya lagi.
Lebih jelasnya kita bisa lihat di gambar seperti ini. Ada smart economy, smart environment, smart society, ada domain, cluster, dan service gitu ya, seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi gitu. Deskripsi model kota cerdas. Jadi ada resources, ada enabler, ada proses. Jadi resourcesnya adalah sesuatu yang tersedia dapat digunakan sebagai sumber gitu ya. Sedangkan enablernya adalah suatu sumber daya teknik, metode, cara gitu, atau perangkat atau teknologi atau infrastruktur apapun yang dapat digunakan sebagai mungkin untuk membantu melakukan suatu aktivitas. Sedangkan prosesnya adalah inisiatif atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan dukungan enabler. Enablernya contohnya adalah smart people, smart government, smart infrastruktur, information dan relatif teknologi. Prosesnya adalah ada smart social, ada smart ekonomi, ada smart environment domainnya tadi. Contoh smart city atau smart ekonomi di beberapa negara, contohnya di Barcelona, Yokohama, dan Cina. Kalau di beberapa kota di Indonesia kita bisa melihat smart city di Surabaya, di Tangerang, di DKI Jakarta, dan beberapa kabupaten kota juga kemarin sudah menerapkan. Ada 100 kabupaten ya, ada 100 kabupaten yang menerapkan smart city, tentunya ada di Pati, Kabupaten Pati gitu. Sekarang di Barcelona, goalnya apa? Goalnya adalah quality of life, attach-nya tourist atau increase GDP-nya ya, GDP-nya meningkat lah. Cluster smart economy atau smart tourist, South as adalah transportasi sistem, open data, sustainable interactive map. Di Yokohama goalnya adalah reduce carbon emission ya, menurunkan karbon, gas karbon atau green lives ya. Klasternya adalah smart energy dan smart mobility ya. Suksesnya adalah smart home, smart community, energy management gitu ya, atau energy infrastruktur. Sedangkan di Cina menerapkan goalnya adalah cashless society ya. How to implementasinya adalah ada e-wallet for digital payment untuk pembayaran gitu ya. Saya rasa cukup sekian untuk sedikit penjelasan dari smart city. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati luar biasa.